Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MEC yang dicintai oleh Allah. Bersyukur pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan, Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat ya, dan nikmat bisa beribadah kepada Allah. Sungguh tidak semuanya mendapatkan nikmat ini, dan mari kita syukuri dengan memperbanyak membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya, dan kita termasuk umatnya yang ditunggu oleh Rasulullah di Telaga Kausar. Rasulullah menyampaikan bahwa semua umatnya nanti akan bertemu dengan Rasulullah di Telaga Kausar sebelum Rasulullah naik ke surganya. Jadi bersyukurlah kita sebagai umatnya. Mari kita memperbanyak sholawat dalam kehidupan ini agar kita layak mendapatkan pertolongannya dan kita layak ditunggu oleh Rasulullah di Telaga Kausar. Sahabat MEC yang dicintai oleh Allah, momen Ramadan adalah momen yang dimana kita sangat berharap mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah. Sungguh hidup ini sudah ada takarannya. Kita memiliki takaran-takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Sungguh ini yang menjadikan kita memiliki wilayah untuk kemudian kita berikhtiar kepada Allah sebelum kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah. Rasulullah pernah menyampaikan sebuah pertanyaan kepada Allah. Ya Allah, umat-umat terdahulu umurnya sangat panjang, enak dong ibadahnya lebih banyak. Bagaimana dengan aku dan umatku yang rata-rata umurnya itu pendek? Rata-rata 63 tahun, bisa lebih bisa kurang seperti itu. Tapi apa kata Allah? Wahai Muhammad Rasulullah, ketahuilah bahwa engkau dan umatmu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lain. Ya, karena Allah ternyata memberikan yang namanya hari dan bulan istimewa, dan Allah memberikan tempat yang membuat istimewa umatnya Rasulullah. Ada hari yang namanya hari Jumat, di mana kelipatan ketika kita beribadah di hari Jumat itu beda dengan hari yang lain. Ada bulan yang bernama bulan Ramadan, di mana ketika kita melakukan amalia ibadah di bulan suci Ramadan, maka nilainya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan ada 3 tempat yang disebut di dalam Al-Quran yang memiliki kelipatan pahala dibanding tempat lain. Apa itu? Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Yang itu tidak diberikan keistimewaan tempat dan waktu itu kepada nabi-nabi yang lain. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah ya, betapa malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana ketika kita melakukan amal kebaikan 1 kali dinilai sama dengan 83 tahun. Bayangin ya, kenapa kita harus mengejar Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan? Karena malam itu ketika kita melakukan kebaikan sama dengan kita melakukan kebaikan selama 83 tahun. Dan ketahuilah sahabat MEC, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa takdir tahunan kita itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Takdir tahunan 1 tahun ini, takdir kita seperti apa, itu sangat ditentukan saat-saat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Sesungguhnya Allah menurunkan malam Lailatul Qadar itu ya sebagai sarana agar ketika kita beribadah itu menjadi lebih efektif. Kenapa? Karena pahalanya akan berlipat-lipat. Ya. Jadi sungguh sangat istimewa bulan Ramadan ini, karena ada bulan di mana ketika kita melakukan ibadah kelipatannya luar biasa. Karenanya mari kita manfaatkan
siapa yang layak mendapatkan Lailatul Qadar? Mereka yang mempersiapkan dirinya. Sebelum Ramadan sudah siap dengan doa-doa terbaiknya. Ketika Ramadan, kemudian Allah memberikan peluang yang sangat lebar untuk kita dapat peluang itu. Caranya seperti apa? Kita isi. Mulai 10 terakhir Ramadan, kita mempergunakan waktu yang Allah berikan untuk memperbanyak iktikaf, memperbanyak berdiam diri, bermuhasabah, zikrullah. Rasulullah bersama keluarganya membiasakan itu. Sampai-sampai dalam sebuah syirah ya disampaikan, Rasulullah itu hanya keluar kepalanya di jendelanya Masjid Nabawi saat apa? Saat 10 terakhir Ramadan itu untuk apa? Untuk rambutnya disisiri oleh Bunda Aisyah. Jadi Rasulullah itu hanya mengeluarkan kepalanya di jendela masjid karena apa? Rambutnya ingin disisiri oleh Bunda Aisyah. Selebihnya Rasulullah di masjid. Sampai-sampai terkenal di antara tiang dan tiang Masjid Nabawi itu selama 10 terakhir Ramadan terdapat banyak tali, kayak tampar gitu ya. Gunanya untuk apa? Untuk bersandar. Kalau sahabat, kalau para ummul mukminin yang dibiasakan Rasulullah selama 10 terakhir Ramadan itu di Masjid Nabawi itu ya, ketika lelah, ketika capek ada tempat untuk bersandar, yaitu tali-tali. Karenanya mari kita contoh Rasulullah. Ketika hidup kita ingin berkah, ketika hidup kita ingin penuh kesuksesan gitu ya, mari kita sejenak menepi dari hiruk pikuk dunia. Kita memperbanyak ke masjid. Kita menjadikan tempat khusus kita di rumah atau di kamar sebagai sarana berkhalwat kepada Allah. Perbanyaklah zikrullah, perbanyaklah sholat, perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian kita sampaikan munajat kita. Kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah di malam Lailatul Qadar, di mana Allah mengutus malaikat pada malam itu untuk memilih hambanya. Siapa yang idkum minan nar? Siapa yang terbebas dari api neraka? Karenanya mari kita gunakan malam-malam di bulan Ramadan, wabil khusus 10 terakhir Ramadan yang kata para ulama di malam-malam ganjil itu ada malam Lailatul Qadar. Kita gunakan malam-malam kita untuk bermunajat. Kita memohon kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkanlah aku dari api neraka. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa yang Bunda Aisyah radhiyallahu an sampaikan yang bagus dibaca ketika Ramadan, wabil khusus 10 terakhir. Semoga kita semuanya mendapatkan keberuntungan di bulan suci Ramadan ini, dan malam Lailatul Qadar berpihak kepada kita ya. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga hari-hari kita akan efektif. Ya, hari-hari kita akan efektif, dan satu hal yang sangat penting, doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah. Terus mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, karena itulah sarana kita sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.